Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di setiap pembelajaran kita sebagaimana peran kita itu adalah siswa. Maka dari itu setiap harinya pasti kita pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Baik, sebelumnya saya ingin cek hadirannya dulu. Apakah hari ini semuanya hadir semua atau ada teman yang tidak hadir? Ada yang hadir. Berapa orang yang tidak hadir? 5. Satu flavor Bu. Sakit ya Bu. Baik, jadi ada 5 orang yang temannya tidak hadir pada hari ini. Jadi mungkin teman yang lain bisa dibantu ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya minta untuk satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Harus Bu. Satu Bu. Baik, Sarip, silahkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah gambar, 2 buah gambar. Nah, bisa anak-anak perhatikan dari gambar yang saya tampilkan ini, apa yang terbesit di pikiran anak-anak sekalian? Kurban. Ada jembatan, ada lengkungan. Nah, di gambar pertama ini Gateway Art dan ini Sydney Harbour Bridge. Nah, di mana kedua gambar ini itu membentuk lengkungan yang sama. Nah, pada materi fungsi kuadrat ini ada namanya parabola. Nah, parabola itu di dalam fungsi kuadrat itu ada yang terbuka ke bawah dan ada yang terbuka ke atas. Nah, sebentar kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya juga anak-anak itu sudah belajar mengenai persamaan kuadrat. Terlebih lagi bagaimana cara kita memfaktorkan akar-akar tersebut. Oke, lanjut. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dari bentuk umum persamaan kuadrat ini terdapat syarat yang harus kita ketahui, di mana syaratnya itu adalah a-nya, nilai a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya itu fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, di mana a-nya itu adalah 3, b-nya adalah 2x, dan c-nya itu adalah 1. Contoh lain dari bentuk persamaan kuadrat tersebut, misalnya b sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa menyampaikan di mana a-nya, b dan c-nya? Tidak ada C-nya. Tidak ada B, A-nya itu 1. Jadi di persamaan ini tidak terdapat nilai B ya, hanya terdapat nilai dari A dan C. Oke. Next. Selanjutnya itu grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa grafik fungsi kuadrat itu ada namanya parabola. Ada parabola yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, parabola yang terbuka ke atas itu dimana jika a-nya itu lebih besar dari 0 dan terbuka ke bawah jika a-nya kecil dari 0. Sederhananya itu jika parabola yang terbuka ke atas itu nilainya positif dan parabola yang terbuka ke bawah itu nilai a-nya itu negatif. Nah, lanjut. Titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, jika fungsi fx itu memotong di sumbu x, maka fungsi tersebut memotong sumbu x ketika fx sama dengan y atau y-nya itu sama dengan 0. Nah, contohnya
pada persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 terhadap sumbu x. Nah, di sini kan disampaikan fx-nya itu sama dengan 0, maka pada penyelesaiannya itu kita ganti saja fx-nya itu sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, sama di sini saya balik x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, logikanya itu jika a sama dengan b, maka b sama dengan a. Nah, kemudian di sini tuh kita faktorkan x-nya, kita faktorkan di sini. Dijumlahkan berapa dapat negatif 5x, dan jika dikalikan mendapatkan positif 6. Nah, di sini kita bisa ambil x kurang 2, x kurang 3 sama dengan 0, atau x sama dengan 2 atau x-nya itu sama dengan 3. Jadi untuk titik koordinat potong terhadap sumbu x itu adalah 2,0 dan 3,0. Ini kan untuk titik fotonya itu kan x, y dan x, y kan. Nah, di sini x-nya itu 2 dan x-nya itu 3. Nah, y-nya tadi kan 0. Jadi 2,0 dan 3,0. Nah, selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu y. Mencari titik potong grafik pada sumbu y. Grafik fungsi fx memotong sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Nah, dibalik tadi kan y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang x-nya sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat. Nah, misalnya itu fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 terhadap sumbu y. Nah, maka apa yang terjadi? Kita ganti saja, kan di sini x-nya sama dengan 0. Nah, kita ganti di sini fx sama dengan 0. Jadi f0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0, kan x-nya 0 kan, ditambah 6, maka fx sama dengan 0. 0 kuadrat kan 0. Jadi 5 dikali 0 kan 0 dikurang 0, 0. Jadi 0 ditambah 6, 6. Jadi untuk koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,6. Kan x-nya 0, yang dicari y-nya itu adalah 6, maka titik potongnya 0,6. Lanjut. Nah, selanjutnya itu kita menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, di sini di gambar parabola tersebut ini terdapat garis titik di tengah. Nah, ini jika dilipat itu akan sama besar. Nah, hal tersebut disebut sumbu simetri karena di sini sama besar, di sini sama besar, di sini juga sama besar, di sini juga sama besar. Oke. Nah, untuk titik puncaknya saya misalkan di situ P XP, YP. Mungkin untuk lebih memahami mengenai titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim serta sumbu simetrinya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya itu diketahui persamaan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum. Oke, penjelasannya. Yang pertama untuk titik puncak. Nah, di sini kan tadi sudah saya misalkan titik puncaknya itu kan XP, YP. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumus untuk XP. Nah, rumus XP di sini itu negatif B per 2A. Jadi bisa kita masukkan saja untuk nilai B-nya. Nah, di sini nilai B-nya itu adalah negatif 4, kemudian per 2, nilai A-nya itu adalah 1. Jadi sama dengan negatif 4 per 2 dikali 1, nah, sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk YP-nya itu sama dengan negatif D per 4A. Di sini juga apa itu D? Nah, D itu diskriminan. Nah, untuk mencari diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4
Aceh. Nah, jadi kita dapatkan rumusnya, langsung kita substitusikan saja nilainya, di mana B itu 4, jadi negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Kenapa C-nya 4? Karena di sini kan nilai 4 itu C, di sini kan konstanta ya, C. Jadi per 4A, 4 di mana nilai A-nya itu adalah 1, jadi negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1 itu hasilnya adalah 0 kan? Ini kan 16. 4 dikali 4 kan 16 dikurang 4 kali 1 4, 4 dikali 4 16. Jadi 16 dikurang 16 kan 0. 0 per 4 kan 0. Oke, selanjutnya persamaan sumbu simetrinya. Nah, kita ketahui untuk mencari sumbu simetrinya itu sama saja X sama dengan nilai XP-nya. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai XP-nya. Nah, nilai XP-nya itu berapa? 2. Maka di sini sumbu simetrinya itu X sama dengan 2. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimum dan minimum ini dapat dicari menggunakan rumus tadi YP sama dengan YP-nya, jadi sama dengan negatif D per 4A. Nah, tadi kita juga sudah dapatkan negatif D per 4A itu sama dengan 0. Maka di sini nilai maksimum dan minimumnya itu sama dengan 0. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah paham, saya akan berikan LK. Sebelum itu sudah kita bentuk kelompok ya. Iya, Bu. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di LKPD itu terdapat satu soal. Silahkan dikerjakan. Ya, jadi kerjakan yang Sudah itu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. pintar-pintar ya semua. Iya, Bu. Kami kita isi kursus. Selesai, Ibu. Karena semuanya sudah mengumpulkan dan menyelesaikan soal yang ada di LKPD, jadi saya anggap semuanya ini sudah paham dan mengerti terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi materi kita pada hari ini itu mempelajari fungsi kuadrat, mulai dari bentuk umum fungsi kuadrat sampai dengan grafik dan juga nilai maksimum dan minimum. Baik. Untuk akhir dari pembelajaran kita, mungkin bisa saya minta satu orang untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin satu orang. Mungkin Andini bisa sampaikan apa yang Andini dapatkan, bagaimana perasaannya hari ini mempelajari materi fungsi kuadrat. Baik, Bu. Adapun materi yang dapat saya simpulkan pada hari ini yaitu kita belajar mengenai fungsi kuadrat, di mana yang akan kita cari di dalam fungsi kuadrat itu adalah koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Jadi mungkin itu mewakili ya dari teman-teman yang lain mengenai apa yang kita dapatkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya untuk keseluruhan kepada teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini kalian belajar materi fungsi kuadrat? Alhamdulillah baik, Ibu. Senang, Bu. Iya. Alhamdulillah, semoga tetap dijaga ya antusiasnya dalam belajar matematika. Baik, mungkin itu saja. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, satu orang pimpin doa.
Tadi yang bimbing doa di awal itu laki-laki, sekarang perempuan lagi. Baik. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Akhir kata saya, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam